Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang gak tahu menjadi tahu, oh begitu. Oke guys, konten kali ini saya berkunjung ke Padepokan Aba Asep, yang dimana wilayahnya berada di wilayah Cipayung, Jakarta Timur guys. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pegiat dan pelestari pencak silat, yaitu Bapak John Winarto, yang dimana sepak terjang dan perjuangan beliau dalam mendedikasi di dunia persilatan cukup lama banget guys. Jadi kira-kira seperti apa sih sosok beliau ini? Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung Gotri Channel. Kita lihat dulu yuk guys penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang gak tahu menjadi tahu, oh begitu. Oke guys, sekarang kita bersama dengan Bapak John nih guys. Nah, beliau ini salah satu tokoh pemerhati dan pelestari dari budaya pencaksilat guys. Nah, sekarang kita tanya-tanyain yuk. Nah, Pak John, gimana kabarnya Pak John? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Guru. Alhamdulillah ya. sehat. Semoga sehat juga. Amin amin amin. Ya. Nah, ini Pak John, kita akan menanyai Pak John nih Pak John tentang silakan. Gimana sih Pak John kok bisa tertarik untuk melestarikan budaya pencaksilat gitu. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu Pak John. Pak John nih sebenarnya siapa sih gitu kayak gitu. Baik. Ya Pak John, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya panggilan di dunia persilatan
Mas John atau Bang John, tapi nama aslinya sebenarnya adalah Winarto. Dari lahir, tetapi nggak tahu kenapa di dunia persilatan dipanggilnya Bang John. Masya Allah. Awal untuk pencak silat memang sudah hobi, sudah cinta dari sejak kecil. Oh, sejak kecil, Masya Iya, Allah. dari sejak kecil, dan dari SD sehingga kemudian SMP ke Jakarta melanjut. Alhamdulillah ketemu dengan perguruan Putra Setia. Masya Allah. Ya, semenjak datang ke Jakarta, kemudian sejalan, kemudian karena di silat ini, silat merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Setidaknya saya tidak ada pangkat maupun kedudukan, tetapi setidaknya saya itu bisa untuk berpartisipasi kepada bangsa dan negara melalui pencak silat. Seperti itu, Mas. Jadi dengan dasar cinta, alhamdulillah sampai sekarang dari saya anak-anak dewasa sampai saya sekarang alhamdulillah sudah punya anak 4, masih tetap di pencak silat. Ajib. Nah, menurut Pak John nih, Ya. Tempat ini kan Masya Allah nih bagus nih Pak John. Nah, kira-kira kalau boleh tahu historinya itu gimana sih Pak John? Kalau tempat ini awal mulanya Pak John bisa di sini, gitu, bermukim di sini dan ngajarin pencak silat di sekitar sini gitu. Awalnya adalah berawal dari doa saya. Doa bagaimana saya selalu berdoa, semoga saya dimanapun ada suatu tempat maupun kecil maupun luas bisa untuk berbagi apa yang saya bisa, yaitu pencak silat sesuai dengan amanat daripada guru besar Putra Setia, yaitu Syekh Haji Muhammad Mukhtar Rasulullah. Alhamdulillah di tahun 2019 itu alhamdulillah terjawab dengan alhamdulillah ketemu dengan Aden Kiki yang menawarkan sebuah tempat yang begitu di luar dugaan saya. Alhamdulillah sampai sekarang dengan semuanya dengan atas izin Allah. Alhamdulillah. Jadi melalui Aden inilah saya bisa tempat tinggal di sini, di mana dari misalnya bangun tidur bisa melihat anak-anak pelatihan yang tadinya saya harus ke sana kemari, dan bagaimana rasanya itu mendidik adik-adik kita sendiri tanpa harus ya ke sana kemari. Supaya nggak capek juga ya, Pak John. Alhamdulillah. Ajib, Masya Allah. Nah ini Pak John, kan Pak John nih terkenal banget ya di dunia persilatan. Biasa aja sebenarnya saya. Dan mendapatkan banyak penghargaan gitu, banyak apresiasi gitu, baik dari para pendekar pencak silat, baik dari pelatihnya gitu. Nah, kira-kira hal apa yang udah Pak John capai nih dalam dunia persilatan ini, Pak John? Alhamdulillah kalau di dunia khususnya di pencak silat yang saya dapat adalah rasa bangga bisa menjaga dan melestarikan pencak silat. Gitu. Tidak ada yang lain. Kemudian saya di sebuah forum Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia ini adalah di situ berkumpulnya perguruan-perguruan yang kemudian saya dipercaya sebagai juri di Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia. Alhamdulillah dipercaya sebagai juri nasional. Kemudian di forum pelestari
pencaksilat keris Indonesia itu juga saking kecintaan kita melihat sebuah tosan aji yang namanya keris itu, bagaimana kita itu insan pencaksilat untuk turut melestarikan warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO agar tetap terjaga dan dilestarikan. Kemudian kami dengan tim membuatlah sebuah forum pelestari pencaksilat keris, di mana tujuan adalah melestarikan keris melalui bidang seni pencaksilat. Kalau di IPSI sendiri, kemudian saya adalah wasit juri Jakarta Timur, dan untuk di Putra Setia kebetulan dipercaya sebagai litbang. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Putra Setia juga ya didik di sekolah. Itu aja. Kayak di ekstrakurikuler. Betul. Betul banget. Mantap. Nah guys, jadi begitu ya histori dari beliau gitu, dan beliau ini sebenarnya banyak banget prestasinya tapi orangnya pemalu guys, dan tawadu, masya Allah, sifatnya tetap menunduk seperti padi guys. Nah guys, kira-kira nih kita tanyain Pak Jon. Nah Pak Jon, untuk langkah ke depan nih, atau saran atau keinginan untuk generasi muda, khususnya nih nasihat-nasihat kepada mereka yang ingin melestarikan budaya pencaksilat ini, kira-kira ada nggak masukan-masukan dari Pak Jon? Harapan saya pribadi, juga saya rasa harapan seluruh insan pencaksilat, ya, khususnya betul, para guru-guru, betul, Pak Jon, pastinya agar generasi anak-anak sekarang yang begitu sudah asik dengan HP ya, HP dengan sekarang, era digital lah ya. Betul. Alhamdulillah itu ya, agar kita tanamkan rasa kecintaan terhadap salah satu budaya bangsa, yaitu pencaksilat. Makanya untuk memberikan kepelatihan di tempat saya ini adalah bermain sambil berlatih. Kalau kita lakukan pelatihan dengan sangat keras, saya pasti anak-anak itu akan malas mental, betul. Makanya yang saya terapkan di tempat latihan saya ini adalah bermain sambil berlatih. Kalau berlatih sambil bermain, jadi berlatih akhirnya bermain. Tapi kalau bermain, kita misalnya lari-lari, itu juga sudah merupakan bentuk pelajaran materi fisik, lari sana lari sini, ataupun gerakan yang permainan, ya seperti itu, agar anak-anak itu mencintai, senang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pencaksilat. Harapan saya ya agar generasi yang sekarang ya mencintai salah satu budaya itu, bangsanya sendiri. Jangan sampai pencaksilat atau sejarah ini hilang di negeri sendiri. Iya betul, Insya Allah. Nah guys, jadi itu dia guys sedikit nasihat dan masukan daripada beliau Pak Jon atau Pak Winarto ya, Pak Winarto, yang insya Allah mudah-mudahan akan ada lagi regenerasinya, akan ada lagi penerus-penerusnya yang seperti beliau, yang mudah-mudahan budaya kita nggak hilang terlepas daripada zaman-zaman terdahulu guys. Jadi itu aja guys. Nah sekarang kita tanya-tanyain yuk guys ke Aden Iki, salah satu putra dari Abah Asep. Ya, kira-kira kita kenalan dulu ya guys. Ya, Aden gimana Den kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dengan Iki. Saya dipanggil dengan sebutan AA aja. AA Kiki biasa saya panggilnya. Oh, Kak. Jadi saya pengen sedikit cerita ya, awal mula kenal dengan beliau, Pak Win. Jadi di 2016 sebenarnya.
di tempat kerja dengan beliau, saya satu kantor waktu itu. Tapi belum tahu sejarah di belakang itu ternyata kita sama-sama penyuka silat. Saya pun dari mulai kelas 5 SD sudah mulai ikut silat. Dulu masuk ke Platnas juga Bang. Oh, Platnas. Ya, di 2008 kalau salah. Masuk Platnas. Sampai saat ini ada sekitar 33 medali emas, alhamdulillah, yang saya kumpulkan dari mulai SD sampai dengan hari ini. Ajib. Nah, pas saya ngobrol dengan Pak Win ketemu di kantor, ngobrol-ngobrol, ternyata beliau adalah sangat bisa dibilang budayawan lah. Budayawan. Iya, betul. Terutama di bidang silat ya. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata kita satu visi, satu misi, dan satu hobi waktu itu, silat. Nah, kebetulan di tahun 2020 ada tempat di Munjul ini Bang. Kemudian itu punya Bapak almarhum. Awal 2020 kita ngobrol nih dengan Pak Win. Pak, saya tempat di Munjul, kira-kira mau di sana atau enggak gitu kan. Ternyata berjalan waktu datang ke sini, kita mulai nih awal 3 orang Pak Win ya. 3 orang kita murid untuk belajar silat. Kemudian dalam waktu singkat berkembang sampai 30-40 orang saat ini Pak ya. Wah, Masya Allah. Dan itu awalnya sebenarnya dari doa-doa kita, dan kebetulan abah saya, almarhum bapak saya juga dari sebelum meninggal pernah ada amanah Bang ke saya, pengen punya perguruan silat Bang. Nah, alhamdulillah ketika beliau meninggal, saya dengan Pak Win bisa mewujudkannya. Alhamdulillah. Saat ini sudah ada 40 ya Pak, kurang lebih Pak ya. Dan kita sudah aktif di berbagai pertandingan Bang. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat medali perak, emas juga ada Pak ya. Alhamdulillah. Saya sih berharap ke depannya untuk generasi Z sekarang atau milenial ya. Iya, milenial. Ya, jangan pernah melupakan sejarah lah Bang. Betul. Jadi budaya saat ini kan asli dari Indonesia, dan saya sih pesan untuk teman-teman semua di Indonesia, terutama yang suka dengan silat Bang. Saya pesan sedikit sih, tetap berlatih, tetap bergerak dengan hati Bang. Bukan hanya dengan otak, karena gitu. Kalau saya bilang sih, kalau dengan hati itu akan jangka panjang Bang. Iya, betul. Jadi dengan ikhlas bergerak, dengan ikhlas belajar, ikhlas berlatih. Iya. Tidak hanya dengan otot atau otak. Karena ke depannya itu semakin kesini semakin dunia digital nomor 1 Bang. Iya, betul. Jadi mesin itu bakal lebih pintar daripada manusia Bang. Cuma mesin itu nggak punya hati Bang. Hati punya manusia. Jadi betul. insya Allah kedepannya anak-anak sekarang itu tetap bergerak, tetap belajar dengan hati Bang. Itu sih dari saya. Nah, ini Den, kalau boleh tahu nih historinya beliau nih, ayahanda Ya. Aden nih gimana tuh? Jadi beliau ini memang dari kecil Bang sudah bergerak di silat Bang. Oh, di silat. Iya, asli dari Sumedang Bang. Oh, Sumedang. Dari Sunda, ya. Saya Kita dari dari tanah Jawa Barat. Beliau itu dulu ngajar Bang di Condet Bang. Ngajar sebagai guru agama Islam di SMP Al-Hawi ya, Condet. Al-Hawi. Lama. Nah, kemudian pindah ke SD Hek Kramat Jati sebelum meninggal. Nah, setelah pensiun, selang 5 bulan pensiun, meninggal beliau. Jadi memang dari kecil itu sejarahnya beliau adalah hidup di silat Bang. Oh, punya pencak silat berarti. Iya, Nah, kalau betul. boleh tahu perguruannya apa tuh, Den? Kalau dulu sih awal di Sumedang Panglipur. Panglipur. Oh, Masya Allah. Itu cukup terkenal juga Iya. ya, Panglipur. Masya Allah. Udah internasional juga. Ya, kalau saya sendiri dari SD masuk ke Perisai Putih. Perisai Putih. Iya. Oh. Nah, kenal dengan Pak Win, dengan beliau di 2016, saya masuk ke Trust dia, Masya Allah. belajar dengan dia. Ajib. Iya. Nah, karena sih bersyukur sekali sih kenal dengan Pak Win sih. Bersyukur Masya sekali. Allah. Ya, mudah-mudahan dari Pak Win atau Pak John atau Den Iki bisa melestarikan budaya pencak silat Amin, insya Allah. terus menerus Amin, gitu, insya dan tetap semangat untuk ya yang tadi seperti yang Pak John bilang, kita berjuang ini bukan hanya untuk generasi ke depan, tapi kita untuk pengabdian kepada negara dan juga para pahlawan terdahulu. Betul Bang. Nah, jadi guys, kesimpulannya itu aja wawancara dari kita. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, setiap kejadian, dan dari lisan siapapun dan dari ide-ide manapun. Tapi untuk kalian yang masih mencintai budaya Indonesia, untuk terus semangat ya. Jangan lupa tadi berlatih menggunakan hati guys. Jadi kalau otak dan fisik bisa capek, tapi kalau hati meskipun dua-duanya capek, insya Allah tetap terus melangkah. Betul nggak Pak? Betul Bang. Ya, jadi gitu aja.
Itu aja guys wawancara di Gotri Channel. Jangan lupa kalau kalian suka video ini untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ya Pak Jon. Dan jangan lupa follow akun YouTube dari Pak Jon Winarto. Apa Pak nama channelnya Pak? Adventure Putra Setia. Jadi itu aja guys. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya guys. See you. Nah guys, itu tadi konten bersama Bapak Jon Winarto di Padepokan Abah Asep, yang dimana beliau benar-benar mendedikasikan dirinya untuk terus berjuang dan menekuni bidang pencaksilat ini guys. Ya, kita doakan saja semoga beliau sehat selalu dan istiqomah dalam memperjuangkan dan melestarikan seni bela diri pencaksilat yang dimana menjadi warisan budaya bangsa Indonesia guys. Oke, itu aja ya guys. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan videonya kurang mengenakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, comment, dan subscribe.